Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Hendra Saputra dengan NIM akhir 029. Saya dari kelas TM 2024B. Baik, di sini saya akan presentasikan tentang hasil analisis pengaruh pack carburizing dan quenching dengan media air biasa terhadap kekerasan material. Dimana untuk uji kekerasan sendiri kami menggunakan uji Rockwell. Tugas ini adalah tugas praktek material yang diampu oleh Ibu Trihartuningsih STMT. Oke, dimana kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Bagus Hendra Saputra, kemudian Muhammad Soleh, Rizka Aulia, Muhammad Adol Fartian, dan juga Naufal Jadistel. Oke, jadi sebelumnya kekerasan merupakan sifat penting dari suatu material dalam teknik mesin, terutama untuk ketahanan terhadap deformasi, aus, dan juga ban gesek. Salah satu metode untuk bisa meningkatkan kekerasan dari suatu material adalah dengan memberikan perlakuan panas seperti pack carburizing dan dilanjutkan dengan proses quenching. Nah, pack carburizing ini nantinya akan memperkaya permukaan baja dengan karbon melalui pemanasan dalam media padat, mana medianya nanti bisa berupa arang dengan katalis. Nah, untuk quenching sendiri ini merupakan proses lanjutan setelah dilakukan pack carburizing atau dilakukan heat treatment, dimana quenching dilakukan dengan media air untuk mempercepat pendinginan, sehingga nanti dari proses quenching ini akan membentuk struktur martensit yang keras. Nah, kombinasi dari kedua proses ini antara heat treatment dengan metode pack carburizing dan juga quenching ini nantinya akan bertujuan untuk menghasilkan baja dengan permukaan keras dan inti ulet yang cocok untuk komponen mesin seperti nantinya misalnya seperti gear dan poros. Jadi itunya tujuan dari proses heat treatment, perlakuan panas dan juga quenching ini untuk bisa mendapatkan material yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk tujuan dari praktikum sendiri ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh proses pack carburizing yang diikuti oleh quenching menggunakan media air terhadap nilai kekerasan suatu material. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan kekerasan antara material yang diberikan perlakuan panas yang diberikan heat treatment melalui pack carburizing dengan material yang tidak diberikan perlakuan panas. Nah, untuk rumusan masalah dari praktikum ini adalah untuk bisa mengamati pengaruh proses pack carburizing yang diikuti oleh quenching menggunakan media air terhadap nilai kekerasan suatu material melalui pengujian kekerasan permukaan, di mana untuk pengujian kekerasannya kami menggunakan uji Rockwell. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan kekerasan antara material yang mendapatkan proses heat treatment atau perlakuan panas dengan material sebelum dilakukan perlakuan panas. Nah, untuk heat treatment sendiri ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah merupakan proses pemanasan dan juga pendinginan logam untuk mengubah struktur mikro dan meningkatkan sifat mekanik. Jadi engineer tuh bahkan melakukan heat treatment ketika dia itu membutuhkan material dengan kekerasan tertentu yang material itu tidak ada yang sifat aslinya, jadi perlu dilakukan perlakuan panas. Nah, kemudian yaitu ada quenching. Jadi quenching ini adalah pendinginan cepat menggunakan media di mana untuk kelompok ini menggunakan media air. Untuk media dari quenching ini ada beberapa media seperti oli, kemudian juga ada dengan air garam dan air biasa sendiri. Nah, air biasa ini dapat membentuk struktur martensit yang keras dan tetapi rapuh. Di sini kita menggunakan media air. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah uji kekerasan, di mana uji kekerasan ini adalah untuk mengukur kedalaman penetrasi denter pada material, yang dimana uji kekerasan ini dipilih karena cepat, praktis, dan cocok untuk evaluasi hasil hardening, hasil kekerasan permukaan. Kemudian pack carburizing. Jadi pack carburizing ini adalah metode pengerasan permukaan baja dengan menambah karbon menggunakan media padat seperti arang aktif. Nah, untuk seperti apa prosesnya ada di slide selanjutnya. Untuk alat dan bahan dari praktikum, dimana yang pertama ada kotak pack carburizing, kemudian ada spesimen yang akan dilakukan pengujian. Kemudian spesimen ada dua, nanti ada spesimen yang memang belum dilakukan proses heat treatment dengan spesimen yang diberikan perlakuan panas atau heat treatment. Kemudian ada grafit atau arang karbon sebagai media carburizing nantinya. Kemudian ada heat treatment
atau oven bagi perlakuan panas, kemudian ada media pendingin, dimana untuk media pendinginnya ini ada air biasa dan juga air garam. Seharusnya juga ada oli, namun pada praktikum ini hanya menggunakan 2 media pendingin. Kemudian ada tang jepit dan juga ada tentunya untuk ada hardness tester buat menguji kekerasan nantinya. Nah, untuk langkah kerjanya, karena kami melakukan 2 praktikum sekaligus, yaitu packer bracing dan juga melakukan pengujian kekerasan. Jadi untuk packer bracing sendiri, yang pertama tentunya kita menyiapkan benda ujinya, kemudian kita melakukan penimbangan dan juga pencampuran media carburizing alang karbon tadi, kemudian kita melakukan pemasangan benda uji dalam wadah. Jadi benda atau spesimen itu kita masukkan dalam wadah, yang dimana dalam wadah itu akan ditutup oleh arang karbon. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah proses pemanasan yang dilakukan pada oven heat treatment, dimana pada oven itu suhunya dijaga dari 900 hingga 950 derajat Celcius sekitar 3-4 jam. Kemudian dilakukan pendinginan dengan quenching. Nah, untuk praktikum yang kedua adalah pengujian kekerasan, di mana tentunya kami yang pertama melakukan persiapan alat benda uji. Kita menyiapkan hardness testernya, kemudian kita meletakkan benda ujinya itu tepat di tengah-tengah di indenter dari hardness testernya. Kemudian kita melakukan pengaturan skala dan juga beban ujinya. Kemudian kita melakukan proses pengujian dan tentunya mencatat hasil dari pengujian tersebut. Dimana untuk uji kekerasan ini kami menggunakan 2 spesimen. Jadi kami menguji material yang sebelum dilakukan proses heat treatment dengan material yang sudah dilakukan proses heat treatment. Nah, selanjutnya ini adalah yang kami peroleh hasil praktikum atau hasil percobaannya, dimana pada tabel yang ini adalah tabel hasil pengujian kekerasan terhadap baja yang sebelum diberikan perlakuan panas, dimana pada percobaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kami memperoleh hasil rata-rata sebesar 23,625 HRC. Nah, dan ini merupakan hasil percobaan setelah spesimen itu diberikan perlakuan panas atau diberikan heat treatment, di mana pada percobaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kami mendapatkan hasil 58,6 HRC, di mana hal ini tentunya hasil pengujian setelah dilakukan heat treatment tentunya materialnya lebih keras. Nah, ini adalah analisis hasil dari percobaan kami. Jadi dimana ketika kita melihat di slide sebelumnya bahwa sebelum dilakukan perlakuan panas itu kekerasan rata-ratanya itu hanya sekitar 23,625 HRC, dengan rentang terendahnya itu di 21,4 sampai dengan 27,1. Nah, setelah dilakukan proses heat treatment packer bracing dengan dilakukan proses lanjutannya yaitu quenching dengan media air, mendapatkan kekerasan rata-rata 57,23 HRC, di mana tentunya hal tersebut itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kekerasan sekitar 33,6 HRC, yang tentunya hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya struktur martensit pada material tersebut, pada spesimen tersebut. Kemudian kita juga melakukan pengamatan dengan cara mengamplas material tersebut, di mana secara visual kami melihat bahwa permukaan tampak lebih gelap dan berkilap, di mana hal tersebut itu menjadi tanda bahwa terjadi transformasi mikrostruktur dari spesimen tersebut. Nah, dan kami menyimpulkan bahwa hasil menunjukkan proses yang berhasil, di mana perlakuan panas ini benar-benar efektif dan efisien untuk meningkatkan kekerasan dari permukaan baja. Jadi kami simpulkan bahwa praktikum kami ini berhasil karena poin pertama, packer bracing dapat meningkatkan kandungan karbon permukaan, di mana bahan tersebut itu bisa siap membentuk martensit saat quenching. Kemudian quenching dengan air juga mempercepat proses pendinginan sehingga menghasilkan struktur martensit yang keras. Tetapi memang kekurangan dari dengan media air ini adalah strukturnya agak rapuh. Kemudian kombinasi proses keduanya ini memberikan efek pengerasan permukaan tanpa mengubah keuletan dari si inti spesimennya. Nah, kami juga menyimpulkan bahwa proses ini cocok untuk komponen mesin seperti misalnya gear, poros, dan juga camshaft yang membutuhkan ketahanan gesek dan juga beban yang tinggi.
Kemudian peningkatan kekerasan membuktikan efektivitas metode yang digunakan dalam praktikum. Jadi secara umum praktikum yang kami lakukan ini praktikum packer brushing yang diikuti oleh proses quenching ini terbukti efektif meningkatkan kekerasan baja, di mana nilai kekerasannya itu meningkat dari 23,625 Hz menjadi 57,23, di mana kekerasannya meningkat. Kemudian perbedaan mencolok antara spesial yang diberi dan tidak diberi perlakuan menunjukkan pentingnya proses ini. Kemudian kami juga menyimpulkan bahwa perlakuan panas sangat diperlukan untuk meningkatkan sifat mekanik. Jadi kita perlu melakukan proses heat treatment ketika kita membutuhkan material dengan kekerasan tertentu. Jadi secara umum, ini merupakan tabel pembanding hasil percobaan, di mana beberapa kelompok dari kelompok yang lain juga melakukan proses packer brushing dengan quenching, tetapi yang tampil di sini merupakan quenching dengan media air garam, di mana dari percobaan pertama hingga percobaan keempat mendapatkan rata-rata nilai kekerasan itu di angka 295,325 Hz. Nah, yang kedua ini adalah metode packer dengan quenching dengan media air biasa, yang dimana ini hasilnya menunjukkan angka di rata-rata 34,875 Hz. Nah, dan yang terakhir ini merupakan tabel pembanding hasil percobaan dengan dimana spesimennya itu diberikan proses heat treatment dengan proses annealing. Jadi proses annealing ini didinginkan dengan cara secara perlahan, tidak dengan proses quenching, tidak sama seperti proses quenching yang dilakukan dengan pendinginan secara cepat. Namun annealing ini dibiarkan misalnya di suhu atau di ruangan terbuka, dibiarkan proses pendinginannya ini mendingin secara perlahan, di mana hasil yang didapatkan itu sekitar 25,6 Hz. Oke, jadi dari beberapa pembanding percobaan tadi kita melihat bahwa proses packer brushing atau proses heat treatment atau perlakuan panas dengan media dengan dilanjutkan dengan proses quenching menunjukkan bahwa proses quenching dengan media air garam itu memang lebih efisien dalam meningkatkan kekerasan. Ditunjukkan dari hasil tadi bahwa proses heat treatment dengan media quenching air garam itu menunjukkan rata-rata nilai kekerasan yang cukup tinggi, yaitu di angka 295,325, kemudian diikuti dengan media air biasa. Hal ini juga sesuai dengan teori yang ada bahwa memang media air garam ini sangat efisien digunakan untuk proses quenching atau proses pendinginan secara cepat, karena juga air garam juga mentransformasi material tersebut sehingga lebih cepat dalam melakukan pendinginan. Baik, itu saja dari saya, Bagus Hendra Saputra dari kelompok 1. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.